Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Alhamdulillah, Bapak hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimani wa rahimakumullah jami'an di Kota Malang ini, dalam kesempatan yang indah, di tempat pertama kali kami berjumpa dengan Anda di sini, kesempatan untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, kesempatan untuk kita saling berbekal untuk bisa selamat dari dunia ini, baik selamat ketika melewati sakaratul maut, alam barzakh, padang mahsyar, hingga masuk ke jannahnya, selamat dari neraka. Materi kita kali ini sebenarnya materi yang agung, materi yang harus kita pegang, harus kita miliki, karena di balik canda gurau kita, di balik tertawanya kita yang lebar, ada PR besar, yaitu bagaimana kita menyikapi masa-masa fitnah. Di balik tertawa kita yang lebar, banyak saudara kita di kota ini yang murtad. Banyak saudara kita, apalagi di pinggir-pinggir kota, yang di pegunungan murtad. Juga banyak di antaranya saudara-saudara kita yang akhirnya termakan syubhat dari orang-orang yang menyimpang dari agama Islam, dari al-haq. Wah, ini PR yang besar untuk kita semua. Bukan hanya untuk para ulama, para da'i, juga untuk kita semua. Ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat, pesan Nabi SAW. Jangan biarkan saudara kita murtad. Jangan biarkan saudara kita keluar dari rel al-haq. Terlebih di zaman fitnah, zaman yang mungkin kita akan melupakan banyak tertawa. Ada saatnya kita tertawa, ada saatnya kita nuzhah, rihlah, ada saatnya kita motoran untuk merefresh hati kita dengan healing kita. Ada saatnya kita kumpul dengan teman-teman ngopi. Ada saatnya kita beraksi untuk menebarkan al-haq. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wasiat yang kami ambil terkait dengan sikap muslim di masa fitnah, sebagaimana wasiat Syekh Ibn Baz, juga Syekh Shalih Al-Fauzan. Al-fitnah, kita kadang perlu tahu, kadang kita sering sebutkan fitnah, ini adalah fitnah, ini fitnah. Banyak makna fitnah. Adapun fitnah menurut bahasa, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Mandur dalam kitabnya, yaitu Lisan al-Arab, dia sebutkan fitnah, dinamakan fitnah, ay idza futinta ad-dhahab wal fiddah fawqa an-nar zada lam anu litumayyiz baina ar-radi wal jayyid. Fitnah dinamakan fitnah sebagaimana Anda ingin melakukan atau ngetes, menguji coba emas dan perak. Ketika Anda melakukan pengujian, Anda letakkan emas dan perak di atas api. Kalau setelah diletakkan emas dan perak di atas api, dia semakin berkilau. Zadalam anuh, semakin bertambah kilauannya. Ketahuilah, itu adalah emas dan perak yang murni, yang asli. Tetapi ketika diletakkan di atas api, dia semakin redup,
ketahuilah itu emas dan perak afkiran. Demikianlah fitnah bagi seorang muslim, bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti permisalan yang kita misalkan dalam fitnah. Kalau Anda diberi cobaan, diberi fitnah, kemudian Anda menjadi orang muslim, mukmin, muhsin yang semakin berkilau, yang semakin bertambah cahayanya, ketahuilah Anda termasuk bagian kaum muslimin, mukminin, muhsinin yang berkilau, yang semakin cerah, menunjukkan keimanan Anda semakin kuat. Ya, seorang muslim apalagi belum tentu dikatakan mukmin. Orang mukmin pasti dia muslim, tapi belum tentu dia muhsin. Tapi kalau orang muhsin, dia pasti muslim, pasti mukmin. Jika dia termasuk orang-orang yang muhsin, dia orang-orang yang betul-betul ketika dipilih oleh Allah, ketika mendapat cobaan, fitnah, dia semakin berkilau, semakin kuat iman dia. Adapun mereka-mereka setelah diberi cobaan, semakin cahayanya redup, ketahuilah itu layaknya emas afkiran. Itu tujuan fitnah. Fa ini rahimakumullah jami'an. Fitnah ini termasuk kalimatun musytarikah. Kalimat yang dipakai macam-macam juga bisa dipakai dalam arti yang begitu banyak. Fa fitnah juga bisa diartikan yaitu syirik. Fitnah juga bisa diartikan syirik. Bahkan dia termasuk a'zamul fitan. Dia termasuk fitnah yang paling besar, yaitu syirik. Subhanallah, kadang kita masih bisa ketawa ketiwi. Ternyata kesyirikan ada di sekitar kita. Setiap malam Jumat Legi di perempatan jalan ada bungkusan bunga, ada jenangnya, ada pandannya, diselipin duit. Dia pikir itu penolak bala. Subhanallah. Kadang di sekitar kita ada tetangga yang diletakkan pada si anak gelang tangan, gelang kaki, kalung untuk tolak bala. Kadang masih ada di sekitar kita yang nyembelih kepala sapi dipersembahkan untuk lautan, penjaga kaki gunung. Fa ini semua termasuk kesyirikan. Wah, ini fitnah yang paling besar. Wa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 39, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Fa Allah berfirman, dan perangilah mereka sampai apa? Sampai tidak ada fitnah. Tidak ada fitnah dan betul-betul agama semuanya hanya untuk Allah. Fa ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Fitnah di sini diartikan syirik. Fitnah diartikan syirik. Allah tidak menginginkan kita ibadah untuk Allah dan untuk manusia. Untuk Allah dan untuk kuburan. Untuk Allah dan untuk wali. Untuk Allah dan untuk penjaga lautan. Untuk Allah dan untuk penjaga kaki gunung. Ini semua ditolak. Allah tidak menginginkan. Yang Allah inginkan adalah semuanya, sembelihan, salat, ibadah, puasa hanya untuk Allah semata. Gak pengen Allah disekutukan dengan sesuatu apapun. Dari syirik kecilnya terlebih syirik besarnya. Fitnah juga bisa diartikan at-ta'dzib wa tahriq. Fitnah juga bisa diartikan yaitu azab. Siksaan juga apa? Tahriq, dibakar dia. Wah, sebagaimana Allah berfirman, "Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun." Wah, ini diartikan azab wa tahriq, disiksa. Untuk mereka merasakan api neraka. Penghuni neraka dikasih sirwal, wa sirwaluhum min qatiran. Celananya dari api neraka. Ranjangnya dari api neraka. Coba bayangkan. Wah, ini rahimakumullah. Naasnya ada sebagian orang ketika dinasihati akan bahayanya neraka. Besarnya perkara neraka, apa kata mereka? Tidak apa-apa.
Kalau saya masuk neraka, kata mereka, saya ajak teman-teman saya datang ngopi bareng di neraka. Nasallallahu. Satu detik pun kita nggak ingin merasakan neraka. Ya, subhanallah rahimanallah jami'an, neraka para malaikat yang menyiksa mereka penghuni neraka, nuzi'a min qulubihim ar-rahmah, dicabut dari hati-hati malaikat ini sifat rahmah. Kalau sudah siksa ya siksa, gak ada ampun. Karena mereka diperintah untuk menyiksa, siksa. Gak ada kata-kata kasihan dari para malaikat yang menyiksa di neraka. Wa rahimakumullah jami'an. Ini diantara makna fitnah. Juga fitnah juga diartikan maknanya al-ikhtibar wal imtihan, yaitu cobaan. Sebagaimana kita sebutkan tadi secara bahasa, makna fitnah yang disebutkan Ibnul Manzur dalam lisan al-Arab. Apa tadi makna fitnah? Dalam lisan al-Arab secara bahasa apa tadi? Emas atau perak yang diletakkan di atas api, kalau semakin berkilau berarti semakin menunjukkan dia emas yang asli. Kalau redup berarti emas afkiran. Demikian, ini ikhtibar, imtihan. Antum dikasih cobaan urusan rumah tangga, tengkar suami istri. Antum dikasih cobaan masalah ekonomi, dikasih cobaan masalah fitnah, difitnah tetangga, difitnah teman sendiri. Ya, wah itu semua cobaan imtihan. Allah ingin melihat kita ketika melewati masa cobaan, bagaimana sikap antum? Bagaimana sikap Anda? Nah, kalau semakin berkilau, ketahuilah berarti antum termasuk emas yang asli, murni, bukan afkiran. Ketika difitnah, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika difitnah, akhirnya metel, putus asa. Ya Allah, saya sudah hijrah. Ketika hijrah tambah dicibir. Ketika dihijrah fitnahnya tambah berat, banyak perpecahan. Ketika hijrah ternyata saya digunjingi, dicela, dimaki. Ketika hijrah, udah nggak usah peduli. Kita beragama karena Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah karena Allah. Ya, kalau ngurusi fitnah nggak akan ada habisnya. Sampai kapan cobaan akan lengket pada diri Anda? Sampai Anda meninggal, sampai Anda menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sudah bersabda, "Ma yazalu al-bala bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa mali wa waladi hatta yalqallaha wa ma 'alaihi khati'ah." Senantiasa Allah akan memberikan cobaan kepada seorang mukmin, mukminah. Nabi enggak bilang muslim, muslimah, tapi mukmin, mukminah, karena dia lebih dari sekedar kata-kata muslim. Pada siapa? Pada diri dia, jiwa dia, harta dia. Kalau sudah dicoba, akan muncul cobaan yang lain. Jangan dipikir cobaan selesai, sudah selesai. Masih ada cobaan yang lain yang akan datang. Akan ada terus. Sampai kapan? Sampai Anda menghadap Allah tanpa dosa. Ini. Ya, enaknya kita beragama dengan agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Rahimakumullah jami'an, fitnah dinamakan ikhtibar wal imtihan. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Ya, dan kami akan coba kalian dengan kejelekan dan dengan kebaikan. Kadang ada manusia ketika dicoba oleh Allah dengan kejelekan, dia sabar. Difitnah, dia sabar. Ekonomi sedang down, dia sabar. Dia dikasih penyakit, sabar. Ketika dikasih nikmat oleh Allah, sebagian orang gak sabar. Nah, wah ini semua termasuk fitnah, cobaan bagi diri dia. Ya, nu'minu bil qadari khairi wa syarrih, uluwi wa murrih. Kata Nabi SAW, kami beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, baiknya takdir Allah atau buruknya takdir Allah, pahitnya takdir Allah ataupun manisnya takdir Allah. Ada takdir Allah yang manis, ada yang pahit, ada yang baik, ada yang buruk. Kita semua beriman. Ketika beriman, kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
Karena Allah mencoba kita sebagaimana disebutkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dinukilkan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala, dia katakan, "Ya bunai, ma ja'atil musibah lituhlikak, walakin litamtahina sabrak wa imanak. Ya bunai, al-qadaru kas-sub'u sub' la ta'kul maitah." Kata beliau, wahai anakku, musibah, fitnah, takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala tidaklah datang kepada diri kalian untuk mencelakakan diri kalian, tapi untuk menguji kesabaran kalian dan iman kalian. Coba nasihat Mas. Kemudian beliau lanjutkan, "Ya bunai, wahai anakku, takdir buruk dari Allah layaknya binatang buas. Dan binatang buas tidaklah mau makan bangkai. Binatang buas akan makan yang hidup-hidup, yang seger-seger. Lihat, harimau, macan, gak mau makan bangkai. Yang dimakan yang fresh-fresh. Demikian takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala, yang diincar siapa? Orang-orang yang hatinya sehat, seger, fresh. Takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala gak mengincar orang-orang yang hatinya sudah mati. Fa ini rahimanallah jami'an, justru Anda dicoba oleh Allah harusnya bangga. Orang ketika dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitnah, takdir buruk, ada 4 macam. Yang pertama, dia sakhit. Dikasih takdir buruk, dia marah. Dikasih cobaan, fitnah yang artinya imtihan, wal ikhtibar artinya cobaan, dia marah. Orang kalau dikasih takdir buruk, dia marah, Allah bakal tambah marah. Nabi telah bersabda, "Innallaha idza habba qauman ibtalahum, faman radhiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhut." Allah kalau cinta dengan satu kaum, Allah akan coba kaum tersebut. Sama, kalau Allah cinta dengan salah seorang dari Anda, Allah akan coba Anda. Kalau Anda ridha, Allah ridha. Kalau Anda marah, Allah justru marah. Bayangkan kalau dikasih takdir buruk dari Allah, katakan Anda dapat misalkan cobaan difitnah oleh teman-teman Anda sendiri, katakan. Wah, ini juga termasuk imtihan. Ya, enggak perlu dikatakan, subhanallah, anak ini ikhlas kok dibilang enggak ikhlas. Anak ikhlas kok dibilang ini. Enggak usah disebutin. Ikhlas enggak perlu disampaikan. Nah, justru ketika Anda ikhlas, Anda infak sedekah, misalkan, orang tambah mencela. Ya Allah, anak sudah ikhlas kayak gini masih dicela. Enggak perlu. Justru semakin Anda ikhlas, fitnah semakin banyak yang muncul untuk mencoba diri Anda. Wah, ini rahmatullah. Kalau misalkan kita justru marah, apa yang terjadi? Pertama, Allah justru akan marah. Kedua, fitnah tersebut semakin mendatangi Anda rugi, kemudian ditambahi Allah juga marah kepada Anda. Nah, ini rugi berkali-kali. Ya, sudah bikin Allah tambah marah. Ya, kemudian dosa dia jadi enggak dihapus. Ya, kemudian dia tambah jelek di hadapan orang. Justru subhanallah rahimanallah jami'an, kata para ulama, ya, ketika Anda mengalami cobaan dan Anda difitnah, enggak perlu Anda sibuk membalas, mencari pemutihan. Enggak perlu. Kenapa? Takwanya Anda kepada Allah itu termasuk Jundullah, termasuk pasukan Allah Subhanahu wa taala. Di masa fitnah, semakin kita banyak bicara, semakin kita akan jatuh. Semakin kita diam, kita akan semakin selamat. Fa ini rahimanakumullah. Pertama, ketika dikasih musibah, dia sakhit, marah. Enggak perlu marah. Yang kedua, sabir. Ini derajatnya naik. Dia sabar. Dan hukumnya sabar wajib. Kalau dia enggak sabar, maka dia dosa. Ya, maka dia dosa. Dan sabar, hakikatnya sabar itu apa? Fi awalil muhlah. Pada awal dia kena musibah, dia langsung sabar. Kalau dia sabar, sebulan kemudian, setahun kemudian, namanya ini bukan sabar, tapi sabar kepepet. Ya, sabar itu di awal musibah. Ya, sebagaimana hadits Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, "Innamas sabru 'inda sadamatil ula,
Sesungguhnya sabar dikatakan sabar, hakikatnya sabar ketika dia di awal terkena musibah tersebut. Yang ketiga, naik derajatnya lebih tinggi lagi. Dikasih musibah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia ridha. Ulama khilaf hukumnya. Ada mengatakan wajib, ada mengatakan sunnah. Adapun Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif dia mengatakan hukumnya ya, juga dalam diantaranya Jami'ul Ulum wal Hikam dia sebutkan bahwasanya hukumnya sunnah mustahab. Nah, kemudian derajat yang paling tinggi dikasih musibah, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia syakir. Sakhid, sabir, radhi, syakir. Ada 4. Dikasih cobaan, takdir buruk dari Allah, tambah bersyukur. Seolah-olah dia dapat hadiah. Kenapa? Menggugurin dosa dia kok. Nah, bersyukur. Ini derajat yang paling tinggi. Dan demikianlah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah ini barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian, Allah juga berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta Anda dan anak-anak Anda itu fitnah. Harta Anda fitnah, anak Anda juga fitnah. Makanya sering kami sampaikan, hafalin doa ini untuk bekal Anda yang diajarkan Nabi SAW. PR, hafalan. Ya, bagi teman-teman bakers ini setoran sama kecap nanti. Nah, doanya sangat indah. Allahumma inni a'udzubika min jarisu wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib wa min waladin yakunu alayya riban wa min malin yakunu alayya adzaban wa min khalilin makirin aynahu tarani wa qalbuhu yarani idza ra'at minni hasanatan dafanatha wa idza ra'at minni sayyi'atan adza'atha. Ya Allah, jauhkan aku ya Allah dari tetangga yang jahat lagi akhlaknya buruk. Masya Allah, kalau dapat tetangga jahat, biar dia diperbaiki sama Allah. Kalau nggak diperbaiki, bisa-bisa biar dia nggak jadi tetangga Anda lagi. Nah, yang kedua, ya Allah, jauhkan aku ya Allah dari pasangan hidupku yang membuatku beruban sebelum masa tuaku. Tangga bikin stres, istri bikin stres, rambut antum beruban. Ini doa makanya penting. Uban ada uban keturunan, ada uban dapatan. Nah, wah demikian, masih usia 30 tahun, sudah ubannya banyak. Ini jenggot ubanan, rambut ubanan, kumis ubanan, ketiak ubanan, bulu kemaluan ubanan. Nasallallahu alaihi. Nah, baru nikah padahal. Berapa bulan sudah keluar uban. Ini pasangan hidup bikin stres suami. Sama ada istri juga sebaliknya, dibikin stres sama suami. Baru nikah, mau minta nambah. Stres istrinya. Nah, nasallallahu alaihi. Suami istri pada ubanan, padahal baru nikah. Ini keluarga stres. Perlu dikoreksi, perlu dievaluasi. Nah, demikian rahmatullah. Nah, ya Allah, ya jangan sampai anakku menguasai diriku ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan hartaku siksaan nanti yaumul qiyamah ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan aku ya Allah punya teman akrab tapi matanya selalu mengintai diriku. Hatinya selalu mengawasiku. Kalau dia lihat kebaikanku, dia diam ya Allah. Tapi kalau dia lihat kejelekanku ya Allah, dia sebar kejelekanku. Hati-hati. Kalau punya teman akrab kayak gini, udah lepas saja. Hanya menjadi toksik, pertemanan yang toksik, jangan ambil. Ya, ini rahmanakumullah jami'an. Doa yang sangat indah. Ya, kemudian rahmanakumullah jami'an, PR tadi dihafalin. Ya, PR masih banyak. Ngafalin doa yang diajarin Nabi belum banyak yang dihafal. Kok ngafalin doa-doa yang nggak diajarin Nabi? Heng milaheng sekaring bawono. Apa artinya? Ini lafaz yang nggak diketahui maknanya, khawatir masuk apa? Yang diharamkan. Ya, masuk yang diharamkan. Kemudian berikutnya rahimakumullah jami'an, termasuk fitnah itu adalah termasuk al-masaib wal uqubat. Ya, musibah-musibah dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Ya, hendaknya kalian takut akan fitnah. Fitnah itu masaib wal uqubat. Masaib dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, musibah dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang apa? Gara-gara apa ini Allah munculkan? Gara-gara kemaksiatan. Ya. Dan ini terjadi juga di zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-25. Ya. Juga bimakna al-qatl. Bimakna juga apa? Bunuh-bunuhan. Makanya dinamakan fitnah. Fitnah juga bisa artikan di antaranya yaitu pembunuhan. Banyaknya apa? Peperangan. Saling bunuh antara kaum muslimin. Nah, ini juga termasuk fitnah. Datang dari Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an dan jamaah minas salaf dari para sahabat, ya, bahwasanya ini termasuk fitnah yang kemudian mereka berkata, "Ma kunna nadhunnu annaha fina hatta waqa'at." Kami tidak mengira hal ini terjadi sampai apa? Ternyata juga terjadi pada diri kami para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Terjadilah fitnah. Seperti apa? Perang Jamal, perang Siffin antara para sahabat. Ini fitnah perang yang terjadi pertama kali setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, perang di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ketika Imam Ahmad ditanya, disebutkan dalam kitabnya Al-La'ali, ya, disebutkan bagaimana dengan kejadian para sahabat. Ya. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, jangan lihat para sahabat, karena dosa pada mereka dihapuskan. Allah ridhoi mereka. Yang jadi masalah sekarang kita ini bukan sahabat. Rahimana wa rahimakumullah jami'an, wah ini terjadi antara kaum muslimin setelah wafatnya Nabi SAW, bahkan menyebabkan sahabat meninggal dalam bilangan jumlah bukan sedikit, banyak banget. Di antaranya terbunuhlah Ammar bin Yasir, di antaranya orang awal-awal yang di Mekah yang masuk Islam, yang ibunya disiksa, yang kemaluan ibunya ditusuk dengan tombak, sampai membuat Ammar betul-betul menangis. Nah, wa Ammar meninggal di momen peperangan tersebut. Juga Talha bin Ubaidillah, yang dia termasuk al-mubashirina bil jannah, yang sudah dikabarkan masuk surga. Makanya nggak usah tanya mereka. Kita ini belum dikabari masuk surga, tapi seperti Talha bin Ubaidillah sudah dikabarkan Rasulullah termasuk yang akan masuk surga. 10 orang yang dikabarkan masuk surga sudah dapat stempel dari wahyu, dan mereka perang terikut dalam peperangan tersebut dan mereka terbunuh. Nah, maka jangan tanya kondisi para sahabat. Yang perlu kita tanyakan kalau terjadi peperangan di antara kita kaum muslimin. Ini rahman wa rahmakumullah jami'an. Wa fitnah sekarang sudah semakin mengkerucut, apalagi terkait dengan partai, ya, mereka berani bunuh-bunuhan demi mengangkat pemimpin yang mereka calonkan. Mereka berani menggunakan uang rishwah, serangan-serangan fajar. Nah, wah ini ngeri banget. Subhanallah. Mau pilihan, subhanallah, sudah seperti apa? Nunggu malam 14 Februari ini seperti nunggu malam Lailatul Qadar. Nasallallahu alaihi. Nah, ada yang rame menunggu serangan fajar, harusnya rame nunggu sholat malam. Wah, kaum muslimin sekarang apa? Semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu rahimakumullah, jangan sampai ini jadi fitnah. Jangan sampai jadi fitnah. Kalau memang terjadi fitnah antara kaum muslimin, nanti akan kita sebutkan 4 kondisi. Ketika terjadi fitnah nanti 4 kondisi ini yang kita harus pelajari. Fa barakallahu fikum. Fitnah yang akhirnya diantaranya terjadi dari zaman para sahabat sudah terjadi peperangan di antara mereka. Yang ini dikhawatirkan
Wa fitnah juga, sebab-sebab fitnah ini, sebab terbesar, nomor satu sebab terbesar dari fitnah, sumbernya adalah kejahilan diri kita, kebodohan diri kita. Semakin kita bodoh, semakin jauh dari ilmu, akan gampang terjatuh dalam kesyirikan. Semakin kita jauh dari dalil, akan gampang terjatuh dari amalan-amalan yang dibikin-bikin, yang nggak diajarkan Nabi SAW. Kalau seandainya kita membuat amalan yang nggak diajarkan Nabi, satu detiknya dari Sabang sampai Merauke akan muncul amalan-amalan baru terus. Kalau semuka bumi akan muncul amalan lebih banyak lagi. Makanya kalau bukan karena sanad, sebagaimana dikatakan Abdullah ibn Mubarak, al-isnad minad din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad ini bagian dari agama. Seandainya bukan karena sanad, niscaya setiap orang akan bicara sesuai dengan keinginan dia. Ayo kita bikin ibadah baru yuk. Yuk kita bikin acara baru yuk. Yuk kita ramekan ini yuk. Menurut kita ini ibadah yang baik. Agama itu bukan menurut kita. Bukan menurut perasaan. Tapi menurut qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lamasaha Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khuffih." Seandainya agama dibangun di atas akal, agama dibangun di atas perasaan, niscaya Nabi akan memerintah ketika kita pakai khuf, sepatu, kaos kaki, ya, ketika wudu, bagi mukim sehari semalam, bagi musafir 3 hari 3 malam, ketika nggak ingin melepaskan kaos kakinya, ya, zaman dahulu kaos kakinya dari kulit hewan, maka yang dibasuh itu apa? Punggung kakinya. Seandainya agama dibangun di atas akal, pasti menurut akal kita yang kotor itu bawah kaos kakinya, bawah pelindung kakinya. Tapi Nabi nggak membasuh bawah, tapi atas atau punggung kakinya. Demikian pula seandainya agama dibangun di atas akal, ketika membatalkan wudhu dari seperti buang angin atau permisi kentut, niscaya kalau menurut akal kita ketika kentut membatalkan wudhu, niscaya kita akan pikir harusnya kita bersihkan permisi lubang dubur kita. Ternyata nggak demikian. Apa yang Nabi perintah? Cukup dia wudhu lagi. Kecuali kalau ngentut kebablas, ya, yang keluar cacing misalkan. Masalah apa? Ini baru batal. Nah, apa? Yang perlu dibersihkan maksudnya. Batal ya batal. Keluar angin aja batal, apalagi keluar apa? Sisa-sisa yang lain. Nasallallahu alaihi. Ini apa? Baru dibersihkan. Fa barakallahu fikum. Semua sumber ini, sumbernya adalah kejahilan. Gara-gara jahilnya kita, terjatuhlah kita dalam syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat. Makanya sebagian ulama mengatakan obatnya syubhat dan syahwat tersirat dalam surat Al-Asr. Obatnya syubhat wa tawasau bil haq. Saling menasihati dalam perkara al-haq. Al-haq yaitu qala Allah wa qala Rasulullah. Al-Quran sunnah bifahmi salafil ummah. Wa obatnya syahwat yaitu apa? Wa tawasau bis sabr. Dengan sabar. Karena apa? Kita dianjurkan sabar ketika menjalani ketaatan kepada Allah, sabar untuk tidak bermaksiat, dan sabar menghadapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini asasnya rahimanahumullah jami'an. Fitnah di zaman kita karena syubhat dan syahwat itu banyak. Di zaman sekarang banyak muncul aliran baru. Awal mula muncul aliran baru dalam Islam, cuma ada 4 aliran yang menyimpang dari Islam tanpa kita sebutkan detailnya. Cukup Anda baca kitab para ulama di masa silam. Ketika kurun 300-400 Hijriah, ketika kurun 400 Hijriah, mulailah 4 aliran ini muncul. Dari 4 aliran ini masing-masing bercabang. Makanya umat-umat bercabang-cabang, di antaranya Yahudi terpecah menjadi berapa golongan? 71 golongan. 70 golongan masuk neraka, yang satu masuk surga. Siapa yang satu ini? Ya, siapa yang satu ini? Mereka yang mengikuti. Nah, kemudian orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan.
71 masuk neraka, yang satunya yang mengikuti 6. Umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Ya, yang 72 golongan masuk neraka. Ini hadis Nabi. Sumbernya wahyu. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi sampaikan bukan dari hawa nafsu, tapi termasuk wahyu yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu ini yang masuk jannah. Siapa mereka? Mereka yang mengikuti Nabi SAW dan mengikuti para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Nanti akan kita lalui hadisnya. Fa ini rahman wa rahimakumullah jami'an. Wah, di kurun keempat ini muncullah 4 cabang aliran menyimpang. Tanpa kita sebutkan stempelnya siapa. Dari 4 ini kemudian bercabang-cabang. Sampai di zaman kita, semakin jauh dari zaman Nabi SAW, cabang ini, kalau kita perhatikan, banyak banget. Kaum muslimin terpecah belah. Maka dari itu, kalau kita nggak bekali diri kita dengan qala Allah, qala Rasulullah, wa fahmi salafil ummah, kita bisa termakan cabang-cabang tersebut. Ya, ketahuilah bahwasanya jalannya Allah, sabilullah itu satu, lurus. Kiri kanannya itu ada subul, jalan-jalan. Di kiri kanan yang lurus ini banyak cabangnya. Setiap jalan ini ada setan yang mengajak mereka untuk lewat jalan-jalan yang menyimpang tadi. Makanya kita usahakan kita tetap lurus saja. Menuntut ilmu itu juga butuh proses. Untuk menjadikan iman kita betul-betul semakin kuat, itu juga butuh proses. Syalbani mengatakan, jadilah Anda seperti sulhafah, penyu. Penyu ini jalannya lambat, pelan. Jalannya lurus. Penyu terus di jalan yang lurus ini dia berjalan. Tidak mau belok kanan, tidak mau belok kiri. Terus, padahal nggak tahu ujungnya sampai mana. Walaupun akhirnya penyu tadi meninggal di tengah jalan, kekeringan, kepanasan. Gara-gara nggak ada makanan, meninggal di atas jalan yang lurus. Kita juga nggak tahu sampai kapan kita akan berada di jalan yang lurus. Makanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala tsabat. Doa terus, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana li ta'atik. Terus doa agar kita sabat terus. Karena apa? Hati itu dibolak-balikkan. Ya, hati dibolak-balikkan terus. Nah, ada saatnya orang paginya Muslim, sore bisa jadi kafir. Pagi kafir, besok pagi bisa jadi Muslim. Sama. Ketika momen pemilu kali ini, ya ingat, jangan yang Anda andalkan selalu dinomorsatukan coblosan. Bukan itu. Ikhtiar Anda yang paling berat adalah, yang paling agung adalah yang berat di sisi Allah, doa Anda. Anda misalkan nyoblos yang menurut Anda orangnya baik. Ternyata ketika berjalan, Allah rubah hati dia. Bisa jadi. Yang menurut Anda jelek. Ternyata berjalannya waktu, Allah jadikan ternyata dia terbaik untuk kita. Kita mengira dia buruk. Ternyata di sisi Allah dia baik. Nah ini rahimahumullah, silakan Anda ngambil sebab, nyoblos menurut Anda yang terbaik, yang paling mending mudaratnya, yang paling Anda menurut baik, silakan, hak asasi Anda. Tapi jangan lupakan, doa itu segala-galanya. La yaruddu al-qadha illa doa. Gak ada yang merubah qadha kecuali doa. Kecuali doa, ini yang paling penting. Ya, kata Ibnu Qayyim, silahul mu'min adalah doa. Adalah doa kita. Ini penting. Kalau kaum muslimin doa tapi nggak yakin, namanya qalbul ghafil, hatinya lalai. Doa hanya di lisan tapi hatinya nggak berdoa. Lalai. Kadang mereka ngentengin doa. Sakit, ketika sakit berobat kemana-mana, tapi lupa dengan doa. Ya, pengen pemimpin yang baik, udah, ayo kerahkan semua orang untuk nyoblos satu suara, tapi lupa dengan doa. Ini kadang kaum muslimin apa? Mengambil sebab-sebab sekedar duniawi, sebab ukhrawi dipikir nggak ada khasiatnya. Padahal sebab ukhrawi yang paling penting. Fa ini rahmanakumullah jami'an. Sekali lagi, ya jangan tunggu malam 14 Februari seperti malam Lailatul Qadar. Barakallahu fikum, doa terus. Sepertiga malam Anda, hujan turun, doa. Ya antara adzan iqamah doa, biar dapat pemimpin yang terbaik untuk kita. Nah, biar kita aman di negeri kita sendiri. Nah,
Fabarakallahu fikum, wa makar sudah banyak nampak di depan mata. Ya, makar sana, makar ini, makar itu. Anda ngambil sebab, ikhtiar Anda, silahkan. Fa ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Wa kemudian jalan solusi untuk menjadikan diri kita sukses dari semua fitnah ini, solusinya adalah at-tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Sedikit lagi insyaallah sekitar 15 menit untuk kita selesaikan materi kita. Setelah kita sebutkan di antaranya terkait fitnah yang ada, maka tentunya ketika disebutkan masalah dan fitnah, maka harus ada jalan keluar, dan syariat tidak mungkin mendiamkan hal itu terjadi. Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Di antaranya tariqatun najah, jalan keselamatan adalah at-tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah disebutkan ketika dikatakan kepada Nabi SAW, mal makhraj minha ya Rasulullah, bagaimana jalan keluar darinya ya Rasulullah dari fitnah. Berarti apa? Para sahabat sudah bertanya. Kenapa? Khawatir setelah wafatnya Nabi akan muncul fitnah-fitnah, dan sahabat ingin dapat bekal solusi dari fitnah tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kitabullah fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa fassala ma bainakum. Ya, solusinya adalah kitabullah. Ya, kitabullah juga apa? Termasuk khabar setelah Anda, setelah kalian. Khabar setelah Anda juga apa? Khabar dari Nabi, kitabullah, khabar dari Nabi dan khabar setelah Anda. Nah, fa ini rahimana rahimakumullah jami'an wasiat. Fa hadis ini diperbincangkan, di antaranya ada perawi seperti Ibnu Akhil Harith Al-A'war majhul, juga Al-Harith muttaham bil kadzib. Ya. Alhasil masih banyak hadis yang lainnya yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan untuk kita berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rahimahumullah, khulasah dari fitnah ini sekali lagi adalah kitabullah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengetahui manhaj salaful ummah yang ditempuh oleh mereka dari sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan jalan-jalannya para ulama setelahnya dan setelahnya, dari tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Nah, Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul faruddu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah wa ati'ur rasul, ini solusinya. Wa ulil amri minkum, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Taat kepada Allah dan Rasul ini termasuk taat yang mutlak, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Taatnya mutlak, nggak bisa ditawar. Lihat, wa ulil amri minkum, dan taat kepada pemimpin kalian. Kenapa nggak ada kata-kata wa ati'u ulil amri minkum, tetapi cukup wa ulil amri minkum, menunjukkan taat kepada pemimpin, taatnya nisbi, nggak mutlak.
Kalau pemimpin ngajak kita kepada maksiat, ya jangan taat. Kalau pemimpin ngajak kita kepada ketaatan kepada Allah, bukan pada maksiat, ya kita taat. Tapi kalau taat pada Allah dan Rasulnya, ini mutlak. Ya, taat pemimpin juga ternyata ada perkara taat yang diantaranya taat kepada apa? Selain kepada umara, kepada ulama. Ini harus diperhatikan. Kadang ada yang faedah tersembunyi. Ya, pemimpin juga taat pada ulama. Nah, jangan pemimpin memimpin tanpa ada bimbingan ulama. Akhirnya apa? Banyak terjatuh dalam penyelewengan-penyelewengan. Makanya ini penting. Taat kepada pemimpin juga ulama. Dan pemimpin juga demikian. Harus konsultasi sama ulama. Ini asalnya. Nah, fa'ini rahimani rahimakumullah jami'an. Kemudian kembalinya kita berhukum kepada apa? Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman salaful ummah. Nah, kemudian Nabi sudah berwasiat dalam riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya, innaha satukunu fitanun al-qa'id fiha khairun minal qa'im wal qa'im khairun minal mashi wal mashi khairun minas sa'i man yastashrafa laha tastashrafahu faman istata'a ayya'udha bimalja'in aw ma'adin falyaf'al. Ya, subhanallah. Di sini diantaranya yang berikutnya solusinya nanti kata Nabi SAW akan terjadi fitnah. Ketika muncul fitnah, coba apa wasiat Nabi? Tadi wasiat yang pertama, pegang kitabullah dan sunnahnya Rasulullah. Berikutnya wasiat Nabi apa? Kalau ada fitnah, al-qa'id fiha khairum minal qa'im. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Ya. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang lari-lari kecil. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika ada fitnah, mending kita diem. Gak usah ikut-ikut. Gak usah jadi orang garda paling depan. Ada fitnah, wah selfie. Nyebarin, beritanya ternyata hoax. Ada fitnah, gara-gara dia sembarin, tambah pecah kaum muslimin. Ketika ada fitnah, diam. Ya, yang diam lebih baik dari yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang jalan. Yang jalan lebih baik daripada yang jalannya lebih cepat. Wah, ini menunjukkan apa? Wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ketika ada fitnah, ambil juga firman Allah Subhanahu Wa Taala surat Al-Maidah ayat kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalau itu ketakwaan, ayo tolong menolong. Kalau itu maksiat, jangan tolong menolong. Nah, ini juga konsepnya. Kita lihat fitnah ini, kita timbang keburukannya apa. Wa ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah juga berfirman tadi dalam surat An-Nisa ayat 59 apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Nah, kalau Anda ada selisih pendapat, Anda ada masalah, perbedaan, maka apa? Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kadang ada orang dinasihati, ya fulan, inti terjatuh dalam kesalahan. Nah, kemudian dia bilang, oh ini menurut pendapat saya gini. Ini misalkan dia seorang da'i, melakukan satu kesalahan. Amalan gak diajarkan Nabi, dia lakukan. Nanti jangan lakukan, enggak diajarin Nabi. Nabi sudah berwasiat riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya dari Aisyah radhiyallahu anha Nabi telah bersabda, "Man amila amalan laisa min amrina fahuwa raddun." Barang siapa melakukan satu amalan yang enggak diajarkan, enggak datang dari kami, maka dia ini tertolak amalan ini. Maka itu jangan lakukan. Oh enggak ya akhi, ini menurut saya amalan baik. Ini khilaf di antara kita. Ini perbedaan pendapat kita. Ini bukan perbedaan pendapat tapi beda pendapatan. Ya, urusannya duit. Ini dai ahlussunnah rata-rata nggak lihat duit. Pokoknya dakwah ya dakwah. Wah mereka kalau dakwah ya hitungannya duit sekali datang 120 juta. Nasallallahu alaihi. Bukan demikian diinginkan. Makanya gelisah. Kenapa gelisah? Karena urusannya pendapatan, bukan pendapat. Kalau pendapat hadis sudah jelas. Kalau Allah, kalau Rasulullah jelas.
ternyata urusannya di ujungnya, di belakangnya ngaku. Gara-gara kalian pendapatan saya berkurang. Ya, nas'allahu al-afiyah. Makanya dibutuhkan apa? Jujur dalam berdakwah. Jujur dalam berdakwah. Fa ini rahimakumullah. Allah juga berfirman dalam surat Al-Mu'minun ya ayat 71, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Seandainya al-haq ikut hawa nafsu kalian, niscaya akan rusak langit-langit ini 7 lapisannya. Bumi juga rusak. Kalau apa? Al-haq dipaksa menurut kita. Mereka mengatakan, ya Allah, agama Islam ini kata mereka gak cocok dengan zaman ini. Ya, agama Islam itu harus masuk ilmiah kita, akal kita. Harusnya agama yang tunduk dengan akal kita, dengan zaman. Seandainya agama ikut akal, hawa nafsu kita, zaman kita, gak masuk akal kita, menurut kita, maka apa? Langit bumi rusak. Nah ini rahimahumullah, jami'an wasiat dari di antara Syekh Ibnu Baz. Ya, itu saja sepertinya yang bisa kami sampaikan. Ya, sepertinya kita tutup sesi tanya jawab karena sudah jam 7.30. Ya, minimalnya semoga apa yang kami sampaikan menjadi bekal bagi kita biar kita selamat dari semua fitnah. Kita termasuk orang yang seperti al-fiddah wal-dhahab yang apa? Zad dalam anu. Seperti mereka emas dan perak ini yang semakin berkilau, bercahaya ketika apa? Ketika diletakkan di atas api fitnah. Semoga Allah selamatkan kita semua. Semoga Allah jadikan untuk kita sebaik-baik pemimpin negeri ini. Ya, Allah jadikan kita orang-orang yang aman di negeri sendiri. Allah hentikan orang-orang yang punya makar di negeri ini. Dan semoga Allah jauhkan kita dari fitnah perpecah belahan, fitnah peperangan di antara kaum muslimin. Dan semoga Allah satukan kaum muslimin di atas kalimatullah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.